Santapan Harian Selasa 9 Juni 2020. Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Roh Kudus, berilah hati kami api untuk mampu memahami firman-Mu. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. 2 Korintus 6 ayat 1-10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Sahabat Santapan Harian, kehidupan orang yang percaya kepada Kristus adalah kehidupan yang berpengharapan. Mereka selalu dimampukan oleh Tuhan. Ketika mengalami kekurangan, tidak akan ada kekhawatiran. Di dalam kondisi sulit pun, orang percaya yakin bahwa pertolongan akan datang. Pengharapan ini layak diperjuangkan karena orang percaya telah menerima anugerah Allah. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar, menyelamatkan, dan menolong. Penderitaan dan kepedihan di dalam penjara telah dialami Rasul Paulus sewaktu melayani jemaat-jemaat di Asia Kecil. Hal ini disaksikannya kepada jemaat Korintus. Berjaga-jaga, berpuasa, dan menjaga kemurnian hati adalah persiapan pribadi yang dilakukannya. Pengalaman dihormati atau dicela, dipuji atau tidak dikenal, nyaris mati atau masih hidup, bersukacita atau berduka cita, memperkaya imannya kepada Kristus. Semangatnya tidak padam untuk tetap memberitakan kabar baik, yaitu kabar keselamatan dari Kristus. Bahkan ketika mengalami penderitaan pun, ia mampu menguatkan orang-orang yang membaca surat-surat pastoralnya. Inilah gambaran dari seorang pelayan Allah. Dalam kehidupan ini, kita juga mengalami suka duka. Kita diuji dalam segala aspek untuk memurnikan iman kita, seperti dalam kehidupan pribadi, kesehatan, pekerjaan, dan bahkan keluarga kita. Di dalam pelayanan pun kita mengalami ujian. Di sini kita perlu mencontoh Rasul Paulus yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan kuasa Tuhan. Ia adalah teladan iman yang baik bagi kita. Sebagai sesama pelayan Allah, kita juga harus menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita dengan memperlihatkan bagaimana Tuhan memampukan kita dalam mengatasi segala situasi. Dengan demikian,
Tidak ada alasan untuk tidak memberitakan kabar sukacita, karena orang-orang yang telah diperkenan Allah tentu diberi penyelamatan dan pertolongan. Mengakui status kita sebagai pelayan Allah dan menghidupinya dengan setia dalam segala kondisi kehidupan adalah kebahagiaan kita. Mari kita berdoa. Teguh dan kuatkanlah kami ya Allah, untuk menjadi saksi-Mu bagi banyak orang. Di dalam kekuatan-Mu Yesus, kami memohon. Amin.